Baik, pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan waktu itu Nabi Ismail alaihissalam memang sudah menerima wahyu juga. Sudah menerima wahyu gitu kan. Sehingga memang dia sudah tahu nih ayahnya dia siapa, nabi, apa, bagaimana beriman kepada Allah itu sudah tahu. Kesimpulan ceritanya begitu, ya. Maka Ismail pun pulang, tanya istrinya siapa yang datang, ada yang datang gini-gini, siapa dia, dikatakan Ibrahim, apa pesannya? Oh, pesannya agar mengganti tiang rumahmu gitu. Maka Nabi Ismail salam mengantar istrinya ke rumahnya dan diceraikan. Memang begitu kisahnya gitu kan. Kalau para nabi perintahnya itu dari langit, bukan lagi main-main gitu, bukan kayak kita ya, masih terka-terka gitu kan. Baik, Nabi Ismail salam menikah lagi dengan orang lain, juga anak kepala suku dari Jurhum gitu kan. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS waktu itu sudah ketemu Hajar kemudian pulang ya. Datang lagi di waktu yang lain, tidak disebutkan berapa lama selisihnya, tapi kemudian datang lagi. Datang yang kedua mendatangi lagi Ismail. Tidak ada Nabi Ismail AS ditanyakan kepada istrinya setelah diberikan salam, kemudian ditanya bagaimana. Ini semuanya pujian. Alhamdulillah kehidupan kami begini, Alhamdulillah begini, Alhamdulillah begini semua gitu. Baik. Nanti kalau suamimu datang, waktu itu Nabi Ismail AS langsung ke tempatnya Hajar. Sudah berpisah tempat ya, berdekatan. Kemudian titipkan kepada suamimu, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dan pesankan bahwasanya dia pertahankan tiang rumahnya. Gitu. Ya. Maka selesai Nabi Ismail datang, kemudian ditanyakan siapa yang datang dan sekalian, lalu ditanyakan ada seorang nama Ibrahim dan menunggu di rumah ibu anda gitu kan, Hajar. Apa pesannya? Suruh pertahankan tiang rumah. Gitu. Istrinya nggak tahu nih kalau dia disuruh pertahankan gitu kan. Maka Ismail mengatakan itu ayah saya dan dia minta agar saya mempertahankan kehidupan denganmu gitu. Lalu pergilah Nabi Ismail menemui Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Ini tentu tidak disebutkan rentetan sejarah itu bagaimana waktu Nabi Ibrahim dari Ismail dari kecil sampai itu tidak disebutkan lagi. Kehidupan seperti biasa lah ya. Ini yang jadi saksi bahasanya kita kena masalah ini. Beberapa hari saja bertemu dengan Ismail, ini baru hitungan hari ketemu. Setelah berapa tahun tidak ketemu gitu kan. Nabi Ibrahim AS sangat sayang ya dengan Ismail, apalagi memang ada informasi ya dari wahyu langit ini jadi nabi nih, gitu kan? Ini jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim AS sangat senang. Ya. Pada saat ya datang bertemu beberapa hari lalu datang perintah Allah. Apa perintahnya? Menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini baru aja ketemu berapa hari setelah berapa tahun gitu kan? Dan anak ini laki-laki kuat. Dan akan diubahkan jadi nabi. Ini cobaannya kok harus disembelih, gitu kan? Dan ini Bapak Ibu sekalian perlu anda tahu, hanya mimpi, ya. Datangnya mimpi nih, gitu kan? Allah SWT memberikan beritahukan kepada mimpi, ya. Dan perlu anda ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi, semua manusia belum pernah bertemu dengan Allah. Itu poin penting, ya. Jadi kita ini harus menyadari bukan cuma kita yang tidak pernah lihat Allah, para nabi pun tidak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak lihat, gitu kan? Nah, makanya di sini waktu datang perintah pun untuk menyembelih anaknya itu cuma mimpi. Melihat ada perintah bahwasanya disuruh sembelih Ismail. Apa yang terjadi? Kita dengarkan kisahnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Shafat urutan 37 ayat 102 sampai 111. Ya, Shafat urutan 37 ayat 102 sampai 111 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Terjemahannya 102, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, ya, maksudnya si Ismail berusaha ya bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia berikan saya apa pendapatmu. Di sini ulama tafsir mengatakan kalau Ismail belum kenal Allah, nggak mungkin dia spontanitas mau menerima gitu kan. Tapi justru karena dia sudah diterima wahyu, dia juga adalah ternobatkan jadi nabi gitu kan. Maka dia siap, dia tahu gitu.
Ia menjawab si Ismail, hai ayahku, ya abati, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah Anda akan mendapati aku ya dalam termasuk orang-orang yang sabar. 103. Tak kala keduanya telah berserah diri, artinya dibawalah Ismail alaihissalam ya di tempat yang ditunjuk oleh Jibril di sebuah gunung itu di sekitar Jamrah di Mina ya. Ya nanti ada Jamrah Aqabah, lempar setan orang bilang ya. Kemudian kecil, sedang, besar gitu. Sebenarnya itu tidak ada setannya ya. Jangan sampai Anda pikir ada setannya gitu. Karena saya pernah Jamrah di situ ada orang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lempar sendalnya gitu. Ya. Ada yang lempar kayu, ada yang lempar batu besar. Ini dari mana? Kan itu tiang. Kalau lempar sini kan jebol ke sana gitu kan. Nanti yang sana kiri setan yang balas, dibalas lagi kan jadi masalah. Jadi nggak ada sebenarnya, dan itu cuma diambil kerikil kecil, sunnah saja. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat membawa anaknya menuju ke tempat sasaran di Mina itu, yang Allah suruh, itu kan untuk diletakkan ada sebuah batu, itu pada saat ditaruh, setan datang menggoda agar tidak dilaksanakan itu. Maka Nabi Ibrahim AS membaca Isra dan melemparnya ya 7 kali, 7 batu kecil gitu kan, dilempar ke setan tersebut. Ini atas perintah Allah, kemudian di tempat yang lempar setan kecil, sedang, besar. Kemudian baru di lokasi sekitar situlah ada penyembelihan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Tapi tentu tidak terjadi nanti ya. Kata Allah SWT 103, tak kala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan niat menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail sudah nyerahkan dirinya, baik sembelihlah saya kalau memang Allah yang suruh gitu kan. Dan Ibrahim membaringkan anaknya ya, di atas pelipisnya, jadi sudah diletakkan dan diangkat dagunya, akan disembelih lehernya gitu. Sudah jelas, udah jelas sekali gitu. Sudah nggak ada lagi ya keraguan ya. Nyatalah kesabaran keduanya ya. Allah sudah tahu kesabaran keduanya. Maka kami panggil di 104, maka kami panggil dia Ibrahim, wahai Ibrahim, melalui Jibril alaihissalam. 105, sesungguhnya engkau telah mempercayai mimpi itu, artinya perintah untuk disuruh menyembelih. Sesungguhnya demikianlah kami memberi ya balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 106, sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang berat. Cuma lihat mimpi saja, tapi karena seorang nabi harus percaya gitu kan ya. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini asas daripada sembelihan Idul Adha gitu kan ya. Lalu dikatakan 108, kami abadikan apa itu untuk Ibrahim pujian tadi di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kata ulama seperti kasusnya Hajar tuh, selama orang sa'i Hajar panen pahalanya, selama Idul Adha ada Ibrahim dan Ismail panen pahalanya gitu kan. Jadi hikmah imaniannya di situ, gitu kan? Jadi karena dikerjakan karena Allah, maka akan berbekas. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena Allah kecuali akan ada bekasnya dan rentetannya sangat besar gitu. Itu cukup banyak contoh dalam masalah seperti ini. 109, yaitu ya Allah akan abadikan tadi kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. 110-nya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. 111, sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hamba-hamba kami yang beriman. Lalu setelah itu, ya, mulailah ada beberapa rentetan ibadah haji nih, kan gitu. Ada perintah lain yang datang. Perintah lain itu adalah menyuruh Allah SWT menyuruh membangun Ka'bah. Menyuruh membangun Ka'bah. Ya, jadi sudah ada rentetan tadi, udah mulai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, anaknya mau disembelih terus kemudian tidak jadi, udah selesai. Jadi ada tadi sa'i sudah selesai zaman Hajar tadi, kemudian ini juga kasusnya persembelihan sudah ada, tinggal masalah Ka'bah nih, tawaf gitu kan. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangun ya Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah sudah ada asasnya. Lalu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail mulailah membangun Ka'bah itu. Mulai membangun Ka'bah, bekerja sama. Hanya 2 orang saja ya. Jadi di sini kebanyakan mereka berdua saja yang membangun karena perintah wahyu begitu. Dan ini pendapat yang paling rajih. Tidak dilibatkan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi mereka berdua aja membangunnya, meletakkan batu demi batu. Ya di situ. Tentunya batu pada saat itu sangat sederhana ya. Jadi tanah liat yang dibasahin, kemudian dicetak ya kayak kita dibentuk aja, dikeringkan, udah. Jadi bisa runtuh ya setiap saat. Maka dibuatlah batu-batu seperti itu, kemudian disusunlah. Dan yang kita tahu ada makam Ibrahim, ya, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi jahil di sini, ya konsepnya. Karena banyak orang anggap itu sakral lah, ya.
dibungkus dengan kubah emas, bisa dipegang-pegang lah, ada berkahnya, itu tidak ada sama sekali. Itu hanya sekedar telapak kaki Nabi Ibrahim. Dalam sirah disebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu sudah membangun Ka'bah, setiap sudah mengatur batanya gitu kan, itu beliau mundur untuk melihat ini sudah stabil belum bangunannya gitu. Hanya itu saja gitu kan. Kenapa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketulusannya Nabi Ibrahim. Jadi orang bisa kenang. Ini dia dulu kerjain bangun Ka'bah karena Allah yang perintahin gitu kan. Jadi ini ketulusan, maka Allah kekalkan. Salah satu perilaku dikekalkannya, tidak ada orang yang tawaf, umrah atau haji kecuali harus sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, gitu kan? Itu bagian daripada keharusan, ya, daripada tawaf itu sendiri. Kalau orang haji dan umrah, gitu kan, maka dia harus sholat di belakang. Dan sholat di belakang makam Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, tolong ditibratkan ini, tidak harus di belakangnya pas. Sampai ke tempat sa'i di belakang itu tempat sholat 2 rakaat. Jadi jangan motor di tempat tawaf sehingga kepalanya diinjak-injak oleh jemaah haji gitu kan. Ya nggak usah dipaksain gitu kan. Jadi pointernya tidak perlu memaksakan hal seperti ini. Jadi cukup saja seperti itu ya. Maka apa yang terjadi ya? Setelah dibangun Ka'bah, selesailah itu, lalu ada wahyu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintahkanlah, ya, kumandankanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Kan gitu. Perintahkanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Kapan itu mengerjakan haji? Bagaimana rukun-rukun syaratnya? Ada dalam suhuf Ibrahim, tapi tidak dirincikan dalam riwayat kepada kita bagaimana pada saat itu, ya, perilaku, apakah sama dengan kita mutlak sekarang atau tidak. Tapi jelas sa'i, tawaf gitu kan, di Ka'bah, kemudian jamrah, sembelihan, itu semua bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim AS di zaman itu, syariatnya. Karena Al-Quran datang menyempurnakan syariat-syariat sebelum kita. Ada yang ditarik menjadi hukum kita, ada yang tidak gitu kan. Ada yang sudah terhapus. Maka Nabi Ibrahim AS menjawab, ya, kepada Jibril, "Anna yablugh sauti." Bagaimana bisa suaraku ini sampai manggil orang? Karena ini perintah Allah, manggil orang seluruh dunia. Gimana bisa? Suara saya bisa sampai, nggak bisa gitu loh. Maka kata Jibril AS dalam riwayat sahih ini, ya, cukup bagimu ma'alaika dal balagh, cukup bagimu menyampaikan saja. Cari tempat yang tinggi, teriak, ayo haji gitu. Udah, nanti Allah punya tugas nyampein. Gitu kan? Maka Nabi SAW patuh. Naik ke tempat, ada beberapa asal yang mengatakan di Arafah tuh, ya. Dikatakan orang Jabal Rahmah, gitu kan. Naik kemudian ngangkat suaranya dengan keras, gitu kan. Haji gitu. Maka suara Nabi Ibrahim AS dibawa dengan izin Allah SWT ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan semua orang yang hidup pada saat itu datang ke Mekah, ya. Yang beriman kepada Allah datang ke Mekah untuk haji. Itu Allah SWT ceritakan di dalam surah Al-Hajj. Ayatnya ayat 27, ya. (26) dengan 27 ya. 26, 27, 28 juga ya. Itu termasuk semuanya. 29 ya, diantaranya juga begitu. Baik, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dengan ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ya. Di ayat 26-nya ya. Di sini dikatakan, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitillah, atau kami jadikan dia berhasil bangun Ka'bah dan akhirnya dia punya posisi di situ, ya, punya tempat di sekitar situ. Dan kami katakan kepadanya, janganlah engkau menyekutukan aku, hai Ibrahim. Jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Ini rumah dibangun Ka'bah hanya sekedar, ya, tempat agar orang tahu Allah punya rumah. Selesai, nggak ada apa-apanya di situ. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, jangan bawa gunting pada saat tawaf, gunting kiswanya Ka'bah. Ya. Nggak ada hubungannya dengan berkah di situ, karena kiswah Ka'bah dibuat oleh kerajaan Saudi untuk memperindah, ya, Ka'bah itu sendiri. Nanti akan kita masuk dalam kisah kita, pertemuan akan datang. Dari mana kisah awalnya kiswah itu? Ya, kainnya Ka'bah. Siapa yang pertama meletakkan di Ka'bah? Itu akan ada kisahnya sampai di zaman Nabi SAW sampai sekarang terjaga gitu kan.
Tapi itu tidak ada hubungannya, itu hanya memperindah. Tidak perlu digunting, dibawa pulang, dijadikan jimat. Ya. Sama halnya kalau di Hajar Aswad masuk gitu kan. Bapak-bapak banyak ibu-ibu kalau pas cium, wangi sekali ya, kopiahnya dicabut, digosok-gosok, jilbabnya digosok. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Wangi. Ya kerajaan Saudi kasih minyak wangi gitu kan. Nggak ada hubungannya di situ. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pada saat melihat Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan suara yang keras, demi Allah, dengan suara keras di musim haji gitu kan. Beliau berdiri karena orangnya tinggi besar. Umar bin Khattab kalau duduk, ya duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah gitu kan. Jadi tingginya 2 meteran lebih. Beliau di zaman khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, jadi jemaah haji itu pada sampai di dadanya saja gitu kan, pendek-pendek semua. Jadi beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, demi Allah, hai Hajar Aswad, Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Artinya, Umar ingin berikan pelajaran kepada kita. Perintahnya, cium, cukup. Nggak ada gosok-gosok kopi ya, gitu kan. Nggak ada gosok-gosok jilbab. Cukup selesai cium karena perintah Allah. Itu aja. Itu cuma batu, simbolik gitu kan. Sebagai simbol. Adanya Ka'bah juga simbolik. Kita tidak sembah Ka'bah, kan gitu. Tapi kita sedang melakukan perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, ya kita ke laut, ke pohon ya ke pohon. Karena Ka'bah ya Ka'bah gitu kan. Jadi konsepnya jelas, jangan sampai berlebihan gitu kan. Ini perlu dijaga. Sama juga di Masjid Nabawi begitu, di kuburan Nabi SAW ada lubang. Kita kalau musim haji dulu waktu masih mahasiswa disuruh jaga tuh depan kuburan Nabi. Nanti kalau kita lihat ke dalam gitu kan, sebenarnya tidak perlu ngintip sih, ya. Tapi orang banyak fudul ya, mau tahu gitu, lihat. Nanti yang jadi masalah diingatin, ini cuma berikan salam, selesai. Berdoa pun jangan di sini, di sana menghadap kiblat, gitu kan? Jangan di sini. Itu kadang-kadang kalau kita lalai ada yang kirim surat ke Nabi. Loh, Anda mungkin bingung, kok bisa Ustaz? Iya, jadi di lubang itu dilempar kertas gitu. Ada yang kopiahnya digosok-gosok, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Berkah. Siapa yang bilang gitu? Pintu rumah Nabi SAW itu pintu besi dibuat kerajaan Saudi, nggak ada berkahnya gitu. Berkah itu pada saat kita menjalankan perintah beliau, itu berkah gitu kan, meninggalkan larangannya. Bukan dengan besinya. Apa gunanya Anda gosok-gosok kopiah di besi itu, sementara Anda melanggar sunnahnya gitu kan? Tidak boleh. Yang terjadi pada saat selesai musim haji, disapu kuburan Nabi SAW banyak sekali kertas. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Afrika, macam-macam. Apa isinya? Istighasah bighairillah, minta tolong kepada selain Allah. Bunyinya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya, ya Rasulullah mudahin jodoh saya, ya Rasulullah begini. Dari mana ajaran ini gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari, hai anak kecil, kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada Allah, selesai gitu kan? Kalau kau apapun butuhkan, minta kepada Allah. Ya. Dan ingatlah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa musibah itu, maka tidak akan menimpamu. Dan kalau seandainya satu kaum mendukung kamu, sementara Allah mau musibah menimpamu, maka pasti kau kena. Gitu kan? Sudah diangkat pulpen dan sudah kering. Gitu kan? Sudah selesai. Takdir sudah tercatatkan semuanya. Konsep Tuhan jelas. Baik, kembali kepada Ka'bah. Lalu dikatakan di ayat 27-nya, wa'adzim finnas, ya, maaf, belum saya terima tadi. Jangan sekutukan aku apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya ini aja perilakunya nih, ibadah di Ka'bah, nggak ada apa-apa yang lain, gitu kan? Baik, ayat 27 dikatakan wa'adzim finnas. Ini saksi bahasan kita. Wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amiq. Ini yang kita katakan tadi, suaranya sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Teriak saja, nanti Allah yang sampaikan suara Muhammad Ibrahim. Maka mereka akan datang berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena terlalu jauh perjalanannya gitu. Ya, ini ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Seluruh penjuru bumi ini yang beriman kepada Allah datang waktu itu untuk haji. Ayat 28, liyashhadu. Apa gunanya mereka dipanggil haji? Liyashhadu, ya, manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isa al-fakir, ya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya, untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah. Artinya mereka lihat nih, oh ini ada Ka'bah, rumahnya Allah, begini cara ibadah. Nabi Ibrahim AS mendakwakan apa yang dalam suhufnya kepada manusia pada saat itu, gitu kan. Pada beberapa hari yang ditentukan, maksudnya haji, atas rezeki yang diberikan atau Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya, dikurbankan. Maka makanlah sebagian darinya, berarti boleh memakan daging kurban. Tidak harus semuanya dikasih.
Sama dengan akikah, boleh diambil, ya. Tapi ulama mengatakan paling tidak sepertiganya atau maksimal sepertiganya, gitu kan. Selebihnya disedekahkan. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti afdolnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan. Kemudian ayat 29, thumma yakdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, artinya bersuci, memandikan, memotong kuku, seperti kalau kita lagi mau pakai ihram, gitu kan. Membersihkan semuanya, menyempurnakan nadar-nadar mereka dan melakukan tawaf sekitar Baitillah atau Ka'bah itu sendiri. Baik, setelah itu, ya, setelah selesai semuanya, ya, haji sudah diperintahkan, maka kita tutup pertemuan kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan kisah yang sedikit menyimpulkan tentang Ibrahim AS dan Ismail ini. Nabi Ibrahim AS, ya, sempat kembali ke Sarah, gitu kan? Dan Sarah ini Allah SWT berikan berkah kehidupannya. Setelah kejadian pembangunan Ka'bah, haji sudah selesai, Nabi Ibrahim AS disuruh balik, gitu kan? Pada saat balik ke sana, Sarah ternyata Allah SWT bukan cuma sekedar membuat dia melahirkan umur tua dan mandul 60 tahun, tapi Allah memberkahi dia berhasil melihat anak cucunya. Jadi Ishak akhirnya punya anak lagi namanya Yakub. Ya. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya, gitu kan? Kalau dikatakan Bani Israel, berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nah, kenapa dikatakan di sini Nabi Ibrahim sekali lagi adalah bapaknya para nabi? Ternyata setelah Nabi Yakub datang lagi Yusuf, juga keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata para ulama, semua nabi-nabi Bani Israel itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, Musa, Isa, gitu kan? Itu semuanya termasuk Yahya, Zakaria, itu semuanya keturunan nabi-nabi Bani Israel. Nah, kita tutup dengan sebuah konsep yang penting. Di dunia ini agama propertes, agama Samawiyah dikenal 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebenarnya semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan Muslim. Sebenarnya, gitu kan? Tapi harus sepenuhnya, harus seutuhnya. Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi diambil dari kata-kata Huda. Yahudi artinya Huda, artinya taubat. Artinya taubat. Kisahnya itu waktu Nabi Musa alaihissalam pergi menerima wahyu, ya, Taurat selama 40 hari di Tur Sina, gitu kan. Itu ada satu pengikutnya namanya Samiri, membuat patung sapi yang dari emas. Dia ajak kaumnya untuk beriman untuk menyembah patung itu. Waktu itu Musa alaihissalam meninggalkan saudaranya dari ibunya, gitu kan, ya, saudara kandungnya Harun alaihissalam, nabi juga, gitu kan. Tapi Harun nggak mampu untuk membendung kaumnya. Sampai Nabi Musa alaihissalam kembali, kemudian marah kepada Samiri, diusir keluar dari kaum tersebut, dihancurkanlah patung itu, gitu kan. Nah, setelah itu setelah dihancurkan patung tadi, ya, maka Nabi Musa alaihissalam, ya, lalu memerintahkan, ya, Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua mengatakan Inna hudna ilaik, kami semua bertaubat kepada Allah. Kata-kata hudna, huda, itu adalah akar kata Yahudi. Jadi Yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertaubat, diambil dari kata ini, bertobat dari penyembahan berhala tadi, gitu kan. Baik itu Yahudi. Semua yang beriman kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa, sebelum Musa meninggal, gitu kan, sebelum datang Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihissalam dari Nabi Bani Israel, semua dari Bani Israel yang beriman kepada Musa dikatakan Muslim. Dikatakan Muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israel saja, kan gitu, dari Bani Israel, karena ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Sebenarnya sudah banyak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yang tidak beriman kepada Isa dikatakan kafir, walaupun pengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Dari katakan lagi dia Muslim, karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga, gitu kan? Tapi yang hidup di zaman itu. Maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, Musa dan seterusnya, gitu kan, tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir, yaitu Isa alaihissalam dalam Injil, tidak menjalankan lagi Taurat, karena ini konseptualnya sudah
datang Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Muslim. Yang tidak beriman pada Nabi Isa dikatakan kafir. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua pengikut nabi-nabi, karena Nabi Isa itu hidup di zaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, beda lokasi dakwah. Kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Shu'aib, berbeda lokasi, tapi Nabi, dakwanya masing-masing gitu kan. Jadi lokasinya saja, di lokasi dia wajib beriman gitu kan. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, semua nabi-nabi, Isa kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim, itu sebabnya. Dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi, gitu kan. Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, padahal sebenarnya Muslim juga, gitu kan. Padahal sebenarnya Muslim. Nah, kalau kita kembali kepada alasan, kenapa orang Yahudi nggak mau beriman? Alasannya sangat konyol, Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan. Mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub. Tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Bekas budak. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan Muhammad itu dari turunan budak gitu loh. Padahal sekonyol gitu kan, tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu gitu kan. Apalagi waktu dinikahi Hajar alaihissalam oleh Nabi Ibrahim itu dimerdekakan, bukan dinikahi, jadi tidak lagi terbudakan di situ, kan gitu. Jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tafsir Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi adalah Yahudi. Allah murka karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau imani, hanya karena fanatisme konyol gitu. Kalau dhalin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Kenapa sesat? Mereka mau beribadah, mau menyebarkan agama, tapi jahil, tidak tahu gitu loh. Mereka tidak ngerti. Inilah tafsirnya. Ini yang kita bisa sampaikan. Semua bermanfaat insya Allah. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberkahi ya pertemuan kita, dan memberkahi juga pertemuan yang sekarang, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ya menjalankan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Fadhal. Kemudian sahabat Alisa rahimahullah, jika mungkin ada pertanyaan, silakan dua penanya dari bapak semuanya. Waalaikumsalam. Di satu tayangan televisi saya melihat bahwa ada seorang petani di suatu pedesaan. Menurut pengakuannya, malamnya dia bermimpi untuk disuruh menggali tanah di halaman rumahnya. Kemudian besoknya dia menggali halaman rumahnya, memang ditemukan benda-benda purba kala, semacam koin. Yang saya tanyakan, apakah mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih atas penjelasan. Baik. Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka mimpi ada dua macam. Ibnu Sirin rahimahullah menjelaskan, seorang tabi'in yang masyhur, mimpi itu ada dua, ada ru'yah, ada hilm. Ada ru'yah, ada hilm. Seperti ru'yah hilal, melihat bulan gitu kan, istilah ru'yah. Bukan ruqyah. Ruqyah mengobati orang yang sedang kesihiran dan keracunan gitu kan. Ruqyah pakai qaf. Kalau ini pakai hamzah, ru'yah ya. Kata Nabi SAW, ru'yah as-sadiqah, ar-ru'yah as-sadiqah ya. Jadi mimpi yang benar itu bagian daripada atau cabang daripada mukjizat para nabi. Jadi ada sebenarnya mimpi yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu poinnya. Tapi syaratnya kata para ulama, orang itu memang dekat dengan Allah, sehingga memang betul-betul dalam konsep yang benar ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah, memang wahyu. Maka dia bisa mimpi. Misalnya dia mau haji tahun ini, dia mimpi dia pakai ihram misalnya. Dia mimpi melihat Ka'bah. Ya, ternyata akhirnya dia pergi haji tahun itu. Allah mudahin. Itu contoh. Ada kerabatnya mau datang, mungkin dia lihat, memang benar terjadi, kan gitu. Jadi itu konsepnya bisa terjadi. Namanya ru'yah as-sadiqah. Itu ada, itu benar. Selama orang itu memang benar-benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya ulama bilang kalau ahli maksiat, tapi memang dia ahli tauhid, dia memang mengisahkan Allah. Cuma dia pernah bermaksiat, lalu dia mau bertaubat kepada Allah, atau Allah ingin dia bertaubat. Allah mimpikan dia masuk ke neraka, gitu kan?
Itu memang dasarnya karena orang-orang ini Allah SWT ingin berikan petunjuk gitu, karena memang dia punya backnya itu ya, ada asasnya, dia beriman kepada Allah dan benar memang jalan Al-Quran dan Sunnah. Ada hilm dari syaitan. Hilm ini dari syaitan. Ini konsepnya segala sesuatu yang membuat atau keluar daripada koridor ya, yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Tentunya ada bahasan sendiri. Anda boleh kembali kepada kamus mimpi, bahasa Indonesia begitu ya. Kamus takwil mimpi tulisan Ibnu Sirin. Itu beliau sebutkan di situ cara membedakan antara ru'ya dengan hilm adalah ketakwaan kepada Allah dan kemaksiatan seseorang, gitu kan? Kalau orang itu memang sering kedukun, sering memang berbuat amal-amal yang melanggar hukum Allah SWT, maka yang sering datang hilm. Di antara contoh hilm pelanggaran, misalnya ada orang disunnahkan tidur balik sisi kanan oleh Nabi SAW. Hendak dia tidurnya tengkurap misalnya, maka itu akan mimpi yang tidak nyaman pastinya. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran, kalau orang mimpi tidak baik, maka dia terkaget tengah malam, dia membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meluluh 3 kali ke sebelah kiri dengan tiupan ya. Seperti orang meruqyah itu meniupkan angin kecil ke sebelah kiri tangannya dan kemudian balik posisi kanan kembali. Itu posisi kanan. Itu kalau mimpinya tidak baik, gitu kan? Baik. Kalau ditanya tadi, kira-kira ada orang mimpi, kemudian dia mimpi depan rumahnya ada harta tersembunyi misalnya, apakah itu benar dari Allah? Kembali kepada orang ini. Kata ulama ini pekah sekali membedakan. Kalau dia adalah orang yang memang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu bentuk ibadahnya kepada Allah, tapi mungkin memang dia jaga sholat malamnya, memang dia suka membantu orang, dia sabar dalam cobaan kehidupannya, gitu kan? Tidak ada pelanggaran syirik, bukan orang yang biasa pergi ke kuburan, menggunakan jimat, maka itu berarti memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Tapi kalau orang ini ahli maksiat, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan itu, bukan mustahil kata para ulama, itu cara syaitan agar dia nanti lebih membuat kekufuran ya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya engkau melihat ya nikmat berlimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, maka katakanlah dan sadari itu adalah tadarruj, tahapan azab yang Allah sedang turunkan kepadanya gitu. Sama halnya cukup banyak syaitan ya. Jadi syaitan itu bukan cuma menggoda Anda jangan berzina atau suruh berzina, jangan sholat, tidak. Kadang-kadang dia masuk ke dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya di Indonesia kan ada terjadi begitu tuh. Tiba-tiba ada anak-anak dianggap ya indigo, bisa mengobati orang sakit. Ada batu keramat ditaruh di air bisa nyembuhin orang. Ini demi Allah permainan syaitan ya. Ini permainan syaitan. Ini sudah bukan lagi rahasia umum di antara para ulama, dan Anda kalau kembali ke buku-buku hadis. Kenapa? Karena syaitan ingin menunggangi anak itu tanpa dia sadari gitu kan, sehingga menyembuhkan orang gitu. Dan syaitan itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bisa mengangkat penyakit Anda ya. Misalnya dia tahu nih ada batu di tubuh Anda, bisa dilakukan. Makanya para dukun-dukun tuh memegang, narik batunya disembuh tiba-tiba. Itu dukun gitu kan. Dan di Indonesia ini kita sangat sayangkan sekali, cukup banyak orang yang berkedok ustadz dan kiai tapi dukun gitu kan. Itu luar biasa itu. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Bagaimana contohnya? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau ayat Al-Quran ya dihapus 1 huruf saja atau ditambah 1 huruf, sudah bisa digunakan untuk jadi alat sihir. Contoh, ayat Quran dibaca, dipotong pakai bahasa daerahnya, masukin nama, hapus sehuruf, tambah sehuruf, tambah ayat, maka ini sudah bukan ayat Al-Quran mutlak. Walaupun dia asal lafadznya lafadz Al-Quran, berubah, itu bisa digunakan untuk alat sihir. Makanya cukup banyak orang tidak sadar, dia lakukan sihir, dia katakan itu baca Al-Quran kok, baca ayat kok, berdoa dalam bahasa Arab kok, gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan sama sekali. Itu sudah berubah. 1 huruf, apalagi kalau sudah 1 kalimat, gitu kan, dipenggal-penggal. Apalagi kalau bacanya nggak benar, gitu kan, jadi kacau semua, gitu kan. Jadi itu berbahaya sekali. Harus hati-hati tentang konsep-konsep seperti ini. Kembali ke pertanyaan tadi, intisarinya, kalau memang dia ahli ibadah, bi'idznillah ta'ala, itu Allah ingin memberikan rezeki kepadanya, gitu kan. Tapi kalau dia ahli maksiat, maka itu berarti tadarruj, atau bisa saya ditunggangi oleh syaitan la'anatullah alaih yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Waalaikumsalam. Lihat dari identitas dan pelajaran tadi bisa bagaimana Siti Hajar, Ismail dan Ibrahim, begitu mengandung ada etos jihad ya pelajaran, yakni menegakkan diri ajaran Alkitab itu dalam dirinya dan di luar dirinya. Nah, artinya ada ahlul karimah dari mereka itu. Ahlul karimah itu ada ahlul minallah, atau binanas. Pada 2 sisi mantau yang tidak terpisahkan misalnya. Yang jadi pertanyaan misalnya, pada umat sekarang misalnya, hilang itu etos dia, seperti bangsa-bangsa negara itu hanya punya etos kerja, sehingga materinya besar, mewah dan sebagainya, tapi kosong dari dia, sehingga mereka hanya materi tapi jiwanya tidak ada hablum minallah dan tidak terpisahkan misalnya. Nah,
sekarang umat Islam ini itu hilang Ustaz, sehingga sangat terpuruk Ustaz. Bagaimana kita mengembalikan suatu etos jihad yang seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga, bagaimana Umar dulu yang tadinya seorang yang bisa berangkat ke laut menjadi Ahlul Kalimah, dan sahabat-sahabatnya yang lain yang bisa. Dan sekarang umat sekarang Ustaz ini hilang etos jihad, pendengar bukan bisa ahli benar, mendengar nilai akun dan begitu. Iya. Saya khawatir ada ayat di Al-Quran Rasulullah minta tujuh hal atau sudah dicuekin misalnya. Tidak ada etos pendengar Al-Quran dengan bagaimana? Jadi konsepnya begini sebenarnya. Islam itu tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Islam tidak akan pernah berubah. Islam itu akan terus sama. Biasanya yang berubah itu individunya, muslimnya gitu kan. Nah, kita tidak boleh menarik tolok ukur tentang perubahan Islam itu dari perilaku individu ini. Kalau tadi kita tarik misalnya kasusnya Bapak ini, kalau kita masuk ke komunitas yang memang dasarnya jauh dari agama, maka kita akan temukan seperti kasus tadi. Misalnya memang di komplek perumahan ini memang orang nggak pernah hadir pengajian, memang nggak jaga sholat, memang nggak jaga ibadah kepada Allah, maka akan ditemui kasus tadi. Tapi kalau Bapak ikut dalam komunitas yang lain, memang mereka melakukan perintah agama gitu kan, pasti mereka akan jenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, karena mereka tahu ada fadilah, ada janji di situ. Kalau saya melihat Allahu alam, sebenarnya secara umum umat Islam ada begini, ada dua komunitas ini. Jadi pada saat kita masuk di sini maka akan temukan seperti itu, di sini juga begitu. Kalau yang kita fokus ke orang-orang tadi yang tidak menjalankan aplikasi syariat, tinggal masalahnya satu, kembalilah kepada agama gitu kan. Kalau mereka kembali kepada agama sudah jelas, kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan itu. Semua perilaku kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Konseptual meyakini hanya Allah SWT Tuhan alam semesta yang menciptakan langit, bumi, udara, air, malaikat, jin, manusia, segala adalah Allah. Berarti kita tinggal kembali kepada Dia. Selesai. Itu Allah sudah tuangkan semua perilaku kita, kebutuhan kita. Menghadapi masalah, bagaimana menambahkan nikmat, bagaimana kehidupan kita agar bahagia di dunia, dan segalanya sudah diajarkan. Ya, pada saat kita ada masalah, hadapi dengan sabar. Pada saat kita sedang dibutuhkan kejujuran, kita jujur. Pada saat segalanya, kita lagi ada masalah dengan orang, memaafkan. Semua sudah diberikan konsep-konsepnya. Tinggal bagaimana aplikasinya. Jadi kita simpulkan adalah, kalau kita ingin memang secara keseluruhan umat ini tiba-tiba berubah gitu kan, itu memang butuh waktu yang besar. Tapi dengan izin Allah SWT, saya yakin setiap kali Bapak Ibu hadir di sebuah majelis taklim contoh seperti kita ini dan yang lainnya, pasti pulangnya ada membawa sesuatu gitu kan. Bayangkan kalau setiap taklim Anda hadir, maka akan terus bertambah dan pasti akan membawa perubahan. Yang tidak membawa perubahan memang kalau tidak pernah ada sama sekali upaya untuk menambah ilmu. Ingat, tidak akan masuk surga kecuali dengan iman, tidak akan ada iman kecuali dengan ilmu. Jelas, nggak mungkin tiba-tiba iman kita. Jadi orang kalau sholat yang tidak punya ilmu itu biasanya Allahu Akbar. Kenapa? Mau masukin kata Allah dalam hatinya. Gimana caranya gitu? Nggak mungkin terjadi itu kan. Tapi Allahu Akbar sudah. Dengan ilmunya apa nih? Siapa itu Allah? Bagaimana kita mengenal Dia? Nanti akan terbawa ke arus itu sebenarnya. Bukan dengan mencari tahu, dengan kejahilan. Jadi harus dengan ilmu. Allahu a'lam, mungkin begitu. Demikian jamaah sahabat Alisan dan Allah kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Khalid yang sudah memberikan ilmu kepada kita sangat luar biasa. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, keluarga, lingkungan, dan lebih kita mencintai para